Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Hatimu tiba-tiba lebih sensitif, doamu terasa berbeda, dan dunia yang dulu begitu penting kini seperti kehilangan cahayanya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ada cahaya yang mulai menyentuh ruhmu. Cahaya yang tidak semua orang rasakan. Jika cahaya ini sekali saja menyentuh hatimu, cara pandangmu tentang hidup, tentang Tuhan, bahkan tentang dirimu sendiri, tidak akan pernah sama. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi inilah penjelasan dari kegelisahan sunyi yang selama ini tidak mampu kamu ceritakan pada siapapun. Bab 1. Sentuhan cahaya yang tak terucap. Ada cahaya yang tidak bisa ditunjuk oleh jari, tidak bisa dijelaskan oleh lisan, dan tidak bisa ditangkap oleh akal yang sibuk. Cahaya ini tidak datang dari langit yang kita pandang, tetapi dari kedalaman yang jarang kita masuki. Ia tidak mengetuk pintu mata, melainkan menyentuh lapisan terdalam ruh, tempat di mana kejujuran bertemu dengan ketakutan yang selama ini kita sembunyikan. Saat cahaya itu mendekat, hati tidak lagi ramai oleh kata-kata. Ada diam yang terasa berat, namun justru disitulah rahasia mulai terbuka. Banyak orang mengira perubahan ruh datang dari ilmu yang bertambah, padahal seringkali ia datang dari sesuatu yang runtuh. Kesombongan yang perlahan retak, rasa merasa benar yang mulai goyah, dan keyakinan palsu yang selama ini kita peluk rapat. Cahaya ini tidak menghibur terlebih dahulu, ia meluruskan. Ia tidak menenangkan sejak awal, ia mengguncang. Karena ruh yang ingin diangkat harus terlebih dahulu disadarkan dari tidur panjangnya, dari nyaman yang menipu, dari ibadah yang sekadar gerak tanpa hadirnya rasa takut dan cinta. Di titik inilah manusia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Doa yang dulu terasa biasa kini terasa berat di dada. Ayat yang dulu hanya terdengar di telinga kini seperti menatap balik ke dalam diri. Seolah ada suara lembut namun tegas yang berbisik, "Apakah engkau benar-benar hadir saat menyebut namanya?" Cahaya ini tidak memberi jawaban, tetapi menghadirkan pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Pertanyaan yang jika dijauhi akan menghantui, dan jika dihadapi akan mengubah arah hidup. Orang yang tersentuh cahaya ini tidak selalu tampak berbeda di mata manusia. Ia masih berjalan di jalan yang sama, berbicara dengan suara yang sama, menjalani rutinitas yang sama. Namun di dalamnya ada sesuatu yang bergeser. Dunia tidak lagi berada di pusat, dan dirinya sendiri tidak lagi menjadi poros. Ada rasa kecil yang tumbuh, namun bukan kehinaan, melainkan kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba yang setiap detiknya bergantung pada nafas yang dipinjamkan. Jika pada suatu malam hatimu terasa sempit tanpa sebab, jika dalam sujud ada getaran yang membuatmu ingin menangis tanpa tahu alasannya, jangan tergesa mencari pelarian. Bisa jadi itulah awal sentuhan cahaya yang akan mengubahmu. Cahaya yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi kejujuran. Cahaya yang jika kau izinkan menyentuh lebih dalam, akan membuat ruhmu tidak pernah kembali, sama seperti sebelumnya. Bab 2. Saat ruh mulai mengenali asalnya. Setelah cahaya itu menyentuh, ruh tidak langsung tenang. Justru ia menjadi lebih peka, lebih mudah merasa, dan lebih cepat tersentuh oleh hal-hal yang dulu dianggap biasa. Ada kegelisahan halus yang muncul, bukan karena masalah dunia, tetapi karena jarak yang mulai disadari antara hamba dan Tuhannya. Ruh seperti menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama menghadap keluar, lupa menoleh ke arah asalnya. Dan kesadaran ini datang tanpa suara, namun dampaknya mengguncang seluruh batin. Pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, apalagi tentang menang. Ada panggilan sunyi yang meminta jiwa untuk pulang, bukan secara jasad, tetapi secara kesadaran. Panggilan itu tidak memaksa, namun terus hadir dalam bentuk rasa hampa ketika jauh dari mengingatnya. Semakin ia lari, semakin kosong yang dirasakan. Karena ruh yang telah disentuh cahaya tidak bisa lagi puas dengan gemerlap yang sementara. Disinilah banyak orang mulai salah paham. Mereka mengira dirinya sedang diuji berat, padahal yang terjadi adalah proses pengenalan. Ruh sedang diperlihatkan betapa rapuhnya sandaran selain Allah. Betapa lelahnya bergantung pada manusia,
keadaan, dan rencana yang bisa runtuh kapan saja. Cahaya itu seperti menarik tirai tipis, memperlihatkan kenyataan bahwa satu-satunya tempat kembali hanyalah Dia yang sejak awal tidak pernah pergi. Saat pengenalan ini menguat, ibadah perlahan berubah rasa. Bukan karena bacaan bertambah panjang, tetapi karena hati mulai hadir sepenuhnya. Ada getaran ketika menyebut nama Allah, ada rasa diawasi namun sekaligus dilindungi. Tangisan tidak lagi diminta, ia datang sendiri. Bukan tangisan ketakutan semata, tetapi kerinduan yang lama terpendam. Ruh seolah berkata, "Aku ingin dekat, meski aku belum pantas." Jika kau berada di fase ini, jangan terburu ingin dimengerti orang lain. Jalan ini memang sunyi. Tidak semua orang memahami mengapa kau menjadi lebih diam, lebih selektif, dan lebih dalam memandang hidup. Namun ketahuilah, saat ruh mulai mengenali asalnya, itu tanda bahwa cahaya belum pergi. Ia sedang menuntunmu perlahan, agar ketika kau benar-benar sampai, kau tidak hanya mengenal Tuhanmu, tetapi juga mengenal siapa dirimu sebagai hamba. Bab 3, retaknya, topeng dan terbukanya kejujuran batin. Ketika cahaya itu menetap lebih lama, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Topeng-topeng halus yang biasa dipakai jiwa perlahan retak tanpa bisa ditahan. Topeng merasa suci, topeng merasa aman, topeng merasa sudah cukup. Cahaya ini tidak merusak, tetapi menyingkap. Ia memperlihatkan siapa diri kita saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang melihat, dan saat tidak ada yang diharapkan dari manusia. Di titik ini, ruh mulai berdialog dengan dirinya sendiri secara jujur, tanpa pembelaan. Kejujuran batin ini seringkali menyakitkan, karena manusia terbiasa berdamai dengan kekurangan, bukan dengan menghadapinya. Namun cahaya tidak membiarkan dusta kecil itu tinggal. Ia memaksa hati mengakui niat yang tercemar, ibadah yang tergesa, dan doa yang lebih banyak meminta daripada tunduk. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar hamba berhenti berpura-pura di hadapan Zat yang Maha Mengetahui. Sebab di hadapannya, kejujuran lebih dicintai daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Pada fase ini, seseorang mungkin merasa dirinya semakin jauh dari kata baik, semakin merasa kotor, semakin merasa tidak layak. Padahal itulah tanda kesadaran sedang dibersihkan. Ruh yang hidup bukanlah ruh yang merasa aman dengan amalnya, tetapi ruh yang gemetar karena tahu betapa sedikitnya yang ia bawa. Cahaya ini menumbuhkan rasa takut yang lembut, bukan panik, melainkan takut yang melahirkan penjagaan diri dan kehati-hatian dalam setiap langkah. Dari sini, lahirlah sikap baru terhadap hidup. Tidak lagi tergesa menilai orang lain, karena ia sibuk melihat ke dalam. Tidak lagi mudah bangga, karena ia tahu rapuhnya diri sendiri. Bahkan kesalahan orang lain kini terasa seperti cermin, bukan bahan hinaan. Ruh yang disentuh cahaya mulai memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang mengalahkan manusia, tetapi tentang menundukkan ego yang paling licik, yaitu merasa lebih baik dari yang lain. Jika suatu hari kau merasa kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri, namun justru semakin berharap pada rahmat Allah, jangan takut. Itu bukan kemunduran, melainkan pergeseran. Cahaya sedang memindahkan sandaranmu dari dirimu menuju Dia. Dan saat topeng benar-benar jatuh, disitulah ruh mulai berdiri apa adanya. Hamba yang lemah namun jujur. Bab 4. Saat kehilangan menjadi bahasa Tuhan. Setelah kejujuran batin terbuka, cahaya mulai berbicara dengan bahasa yang tidak semua orang pahami. Bahasa itu bernama kehilangan. Bukan selalu kehilangan orang, harta, atau keadaan, tetapi kehilangan rasa memiliki. Hal-hal yang dulu terasa penting perlahan memudar nilainya. Bukan karena membenci dunia, tetapi karena ruh mulai melihatnya sebagai titipan, bukan tujuan. Ada rasa hampa yang datang, namun hampa itu tidak gelap. Ia justru terasa seperti ruang yang sedang disiapkan. Pada fase ini, banyak hamba bingung membedakan antara cobaan dan pemurnian. Karena yang diambil bukan sesuatu yang haram, melainkan yang halal dan dicintai. Cahaya mengajarkan bahwa tidak semua yang kita genggam boleh tinggal lama di hati. Ada yang harus dilepas agar tangan batin cukup lapang untuk menerima yang lebih hakiki.
Dan pelepasan ini jarang terasa manis di awal. Ia datang sebagai rasa kehilangan arah, seolah hidup berjalan tanpa pegangan yang jelas. Namun di balik itu, ruh sedang diajak berbicara secara lebih dalam dengan Tuhannya. Doa tidak lagi panjang tetapi jujur, tidak lagi indah tetapi tulus. Ada saat-saat diam terasa lebih bermakna daripada ribuan kata. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak selalu menghibur dengan jawaban. Kadang Dia mendidik dengan jarak. Jarak yang membuat rindu, dan rindu yang melahirkan ketundukan tanpa syarat. Perlahan, kehilangan itu berubah makna. Yang tadinya terasa seperti hukuman, kini dipahami sebagai penyelamatan. Karena jika semua yang dicintai dunia dibiarkan menetap di hati, ruh tidak akan pernah benar-benar bebas. Cahaya mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan memiliki banyak, tetapi tidak terikat. Bukan menolak dunia, tetapi menempatkannya di tangan, bukan di dalam dada. Jika dalam perjalanan ini kau merasa seolah berjalan sendirian, ketahuilah, justru saat itulah Allah paling dekat. Karena ketika semua sandaran ditarik, tidak ada lagi tempat bersandar selain Dia. Dan disitulah cahaya bekerja paling halus. Mengajarkan ruh untuk percaya, bahkan ketika tidak memahami. Mengajarkan hati untuk tenang, bahkan ketika tidak memiliki apa-apa selain harap yang tersisa. Bab 5. Henning yang mengajarkan kehadiran. Setelah kehilangan mengosongkan ruang batin, cahaya mulai mengajarkan sesuatu yang jarang dipelajari manusia. Hening. Bukan hening karena tidak ada suara, tetapi hening karena hati berhenti memberontak. Di fase ini, ruh tidak lagi sibuk bertanya mengapa, melainkan belajar berkata, aku terima. Dan penerimaan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kepercayaan paling dalam kepada Zat yang tidak pernah keliru dalam menakar takdir. Dalam keheningan itu, ibadah terasa berbeda. Bukan lagi pelarian dari masalah, tetapi perjumpaan yang ditunggu. Sujud tidak sekadar tempat meminta, tetapi tempat meletakkan semua beban. Bahkan ketika tidak ada air mata, ada rasa cukup yang sulit dijelaskan. Seolah ruh sedang berkata, aku ada di hadapanmu dan itu sudah cukup. Cahaya tidak selalu datang sebagai getaran hebat. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang tidak memerlukan bukti. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa kehadiran Allah tidak harus dicari dengan kegaduhan. Ia sudah dekat sejak awal, hanya saja hati terlalu ramai untuk menyadarinya. Hening menjadi bahasa baru dalam berdoa. Diam menjadi bentuk zikir yang paling jujur. Nafas terasa seperti amanah, dan setiap detak jantung seperti pengingat bahwa hidup ini sedang dijaga, bukan dibiarkan. Namun fase ini juga penuh ujian halus. Ego yang dulu keras kini berubah licik, menyamar sebagai rasa sudah sampai. Cahaya mengingatkan bahwa hening bukan tujuan, melainkan jalan. Setiap kali hati merasa lebih tinggi dari yang lain, saat itu pula cahaya meredup. Karena jalan ini hanya terbuka bagi mereka yang terus merendah, meski telah diberi rasa tenang. Jika kau mulai menikmati diam tanpa kesepian, jika kau bisa sendiri tanpa merasa kosong, itu tanda cahaya sedang menata batinmu. Jangan buru-buru menceritakan pengalaman ini pada semua orang. Simpanlah sebagai rahasia antara dirimu dan Tuhanmu. Karena apa yang Dia tanam dalam hening, kelak akan berbuah sebagai kebijaksanaan yang tidak perlu diumumkan, tetapi terasa oleh siapapun yang mendekat. Bab 6. Saat cahaya menjelma menjadi penjaga. Ketika hening telah menjadi sahabat, cahaya tidak lagi hanya menyentuh, ia mulai menjaga. Menjaga langkah, menjaga lisan, dan menjaga arah hati tanpa perlu banyak peringatan keras. Ada rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali hendak melenceng, seolah ruh diberi isyarat halus untuk kembali. Bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena tidak ingin menjauh dari kehadiran yang telah dirasakan begitu dekat. Di fase ini, seseorang mulai memahami makna takwa yang sesungguhnya. Bukan sekadar menghindari dosa besar yang terlihat, tetapi juga menjauhi bisikan kecil yang bisa mengeraskan hati. Cahaya membuat hati peka terhadap hal-hal yang dulu dianggap sepele. Niat diperiksa sebelum amal, dan rasa bangga segera dipadamkan sebelum tumbuh. Semua terasa lebih lembut, namun justru lebih tegas dalam batas.
Perubahan ini seringkali tidak dipahami oleh lingkungan sekitar. Ada yang mengira engkau menjadi terlalu hati-hati, terlalu diam, atau terlalu dalam. Namun sesungguhnya, engkau hanya sedang belajar hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik berada dalam pengawasan Allah. Bukan pengawasan yang menakutkan, tetapi yang melindungi. Seperti seorang hamba yang akhirnya merasa aman, karena tahu dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Cahaya juga mulai menata cara memandang manusia. Tidak lagi mudah kecewa karena harapan tidak ditumpukan pada makhluk. Tidak lagi haus pujian karena cukup merasa dilihat oleh Tuhan. Bahkan ketika disalahpahami, hati tetap tenang. Karena ukuran benar dan salah tidak lagi dicari dari tepuk tangan manusia, tetapi dari rasa lapang atau sempit yang Allah tanamkan di dalam dada. Jika engkau merasakan ada penjagaan yang tidak terlihat, jangan merasa istimewa. Justru semakin dijaga, semakin besar tanggung jawab untuk tetap rendah hati. Cahaya tidak datang untuk membuatmu merasa tinggi, tetapi agar engkau tidak jatuh terlalu jauh. Dan selama engkau memilih tunduk, cahaya itu akan terus berjalan bersamamu, sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur. Bab 7, saat diri menyusut, Tuhan membesar. Pada tahap ini, cahaya bekerja dengan cara yang paling halus namun paling menentukan. Ia tidak lagi sibuk membenahi perilaku luar, tetapi mengecilkan rasa aku di pusat batin. Ambisi yang dulu berisik kini melemah. Keinginan untuk selalu diakui perlahan kehilangan tenaga. Bukan karena putus asa, melainkan karena ruh mulai merasakan kelegaan saat tidak harus menjadi siapa-siapa. Disinilah diri menyusut, bukan hilang, tetapi kembali ke ukuran aslinya sebagai hamba. Penyusutan ini sering disalahartikan sebagai kemunduran. Padahal justru sebaliknya, ini adalah tanda kedewasaan ruhani. Seseorang tidak lagi tergesa menonjolkan pendapat, tidak mudah tersinggung oleh perbedaan, dan tidak sibuk membela citra diri. Hatinya lebih sibuk menjaga hubungan dengan Allah daripada menjaga penilaian manusia. Cahaya mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari menang debat, tetapi dari selamatnya hati. Ketika diri mengecil, Tuhan terasa semakin besar dalam pandangan batin. Setiap peristiwa tidak lagi dilihat sebagai kebetulan, tetapi sebagai susunan yang penuh makna. Hal kecil terasa bernilai, dan hal besar tidak lagi membuat silau. Ruh mulai belajar membaca tanda-tanda, bukan untuk merasa istimewa, tetapi untuk semakin tunduk. Karena semakin jelas kebesarannya, semakin tidak ada ruang untuk merasa hebat. Di fase ini, doa berubah lagi bentuknya. Permintaan tidak lagi panjang, namun lebih dalam. Bahkan ada saat-saat di mana tidak ada yang diminta. Hanya ada pengakuan bahwa tanpa Allah, segalanya runtuh. Pengakuan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi seorang hamba. Karena di saat itulah ia berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersamanya. Jika kau merasa tidak lagi ingin bersaing, tidak lagi gelisah untuk di depan, dan tidak lagi takut tertinggal, itu tanda cahaya sedang menempatkanmu di posisi yang aman. Aman dari kesombongan, aman dari iri, dan aman dari kelelahan yang lahir dari membesarkan diri sendiri. Karena saat diri menyusut dengan ikhlas, disitulah Tuhan membesar dengan nyata di dalam hidupmu. Bab 8. Ketika kehendak pribadi luluh dalam kehendaknya. Pada titik ini, cahaya membawa ruh memasuki wilayah yang paling sunyi namun paling jujur. Kehendak pribadi yang selama ini menjadi penggerak utama mulai melunak, bahkan melebur. Bukan berarti manusia kehilangan keinginan, tetapi keinginan itu tidak lagi berdiri sendiri. Ia menunggu izin batin, menunggu rasa lapang atau sempit sebagai penunjuk arah. Ruh mulai belajar bahwa tidak semua yang diinginkan perlu dikejar, dan tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Proses peluluhan ini seringkali terasa seperti menyerah, padahal sesungguhnya ini adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Hamba tidak lagi memaksa Allah mengikuti rencananya, tetapi dengan tenang menyesuaikan langkah pada ketetapannya. Ada rasa ringan yang lahir dari sini. Beban mengatur masa depan yang dulu dipikul sendirian, kini dilepaskan, diganti dengan keyakinan bahwa Dia lebih tahu jalan mana yang aman bagi ruh. Dalam keseharian, perubahan ini tampak sederhana namun dalam. Keputusan diambil dengan lebih tenang, tanpa gejolak berlebihan. Kegagalan tidak lagi menghancurkan,
dan keberhasilan tidak lagi memabukkan. Semuanya diterima sebagai amanah. Cahaya menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang selaras. Dan keselarasan itu hanya mungkin ketika kehendak pribadi tidak lagi menjadi pusat. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan nikmatnya ridha, meski belum sempurna. Ridha yang tidak selalu tersenyum, tetapi tetap tenang. Ridha yang tidak meniadakan sakit, namun menghilangkan perlawanan terhadapnya. Ruh belajar bahwa menerima bukan berarti pasif, tetapi aktif menjaga hati agar tetap bersih di tengah arus takdir yang terus bergerak. Jika suatu hari kau mendapati dirimu berkata dalam hati, apapun yang engkau pilihkan, aku ikut, dan kalimat itu terasa ringan, bukan terpaksa, maka ketahuilah, cahaya sedang bekerja dengan sangat lembut. Ia sedang menuntunmu ke wilayah aman, tempat kehendakmu tidak hilang, tetapi menyatu. Dan di sanalah ruh menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Bab 9. Cahaya yang menjadi cari pandang hidup. Ketika kehendak telah luluh, cahaya tidak lagi hadir sebagai pengalaman sesaat, melainkan menjadi cara pandang. Ia menyatu dalam cara melihat hidup, manusia, dan diri sendiri. Segala sesuatu tidak lagi diukur dari untung dan rugi duniawi, tetapi dari seberapa dekat ia membawa hati kepada Allah. Bahkan peristiwa yang pahit pun tidak langsung ditolak, karena ruh telah belajar bahwa di balik setiap ketentuan ada pendidikan yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, seseorang tidak mudah terkejut oleh perubahan hidup. Naik dan turun diterima sebagai ritme, bukan ancaman. Cahaya mengajarkan bahwa stabilitas sejati bukan berada pada keadaan, tetapi pada hubungan batin dengan Tuhan. Selama hubungan itu terjaga, apapun yang datang dapat dilalui tanpa kehilangan arah. Hati mungkin lelah, tetapi tidak lagi tersesat. Pandangan terhadap manusia pun berubah. Tidak lagi sibuk mengharapkan kesempurnaan dari mereka, karena cahaya telah menunjukkan betapa rapuhnya setiap makhluk. Empati tumbuh tanpa harus mengorbankan batas. Memaafkan menjadi lebih mudah, bukan karena lupa, tetapi karena tidak ingin membawa beban yang tidak perlu. Ruh memilih ringan karena ia tahu beratnya dunia tidak layak disimpan terlalu lama di dalam dada. Di fase ini, dakwah paling kuat tidak lagi datang dari lisan, tetapi dari kehadiran. Dari ketenangan saat menghadapi masalah, dari sikap adil saat berkuasa, dan dari kerendahan hati saat mampu. Cahaya membuat hidup menjadi pesan, bukan sekadar ucapan. Tanpa sadar, orang-orang di sekitar merasakan sesuatu yang berbeda, meski tidak selalu bisa menjelaskannya. Jika kau sampai pada titik ini, jangan pernah merasa telah selesai. Justru inilah awal dari penjagaan yang lebih dalam. Cahaya yang telah menjadi cara pandang harus terus dirawat dengan kejujuran dan kerendahan hati. Karena selama ruh masih berada di dunia, ia tetap belajar. Dan selama ia terus belajar, cahaya akan terus menyertainya, bukan sebagai keajaiban yang dipamerkan, tetapi sebagai panduan yang menenangkan. Bab 10. Saat ruh tak pernah kembali seperti semula. Di tahap akhir ini, cahaya tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Ia telah menyatu dengan kesadaran ruh, membentuk cara hidup yang baru tanpa perlu diumumkan. Bukan karena telah mencapai puncak, tetapi karena arah telah ditemukan. Ruh tidak lagi mencari pengalaman, karomah, atau rasa-rasa luar biasa. Ia cukup menjaga hati agar tetap jujur, rendah, dan terhubung. Dan justru dalam kesederhanaan itulah kedalaman bersemayam. Ruh yang telah disentuh dan dibentuk cahaya tidak bisa kembali menjadi seperti sebelumnya. Bukan karena lebih suci, tetapi karena lebih sadar. Sadar bahwa setiap detik adalah titipan, setiap nafas adalah amanah, dan setiap perjumpaan adalah ujian halus. Kesadaran ini membuat hidup dijalani dengan hati-hati namun lapang. Tidak tergesa mengejar dunia, dan tidak pula menjauh darinya secara berlebihan. Semuanya berada di tempat yang semestinya. Pada fase ini, hubungan dengan Allah terasa tenang tanpa banyak gejolak. Tidak selalu ada getaran, tidak selalu ada tangis, tetapi ada keyakinan yang stabil. Keyakinan bahwa Dia dekat, mendengar, dan mengatur dengan hikmah yang sering kali baru dipahami belakangan. Ruh berhenti menuntut bukti,
karena telah belajar percaya. Dan percaya ini menjadi sandaran terkuat di saat apapun runtuh. Keindahan dari tahap ini adalah kesederhanaannya. Ibadah tetap dilakukan dengan khusyuk, namun tanpa beban ingin dipuji. Kebaikan dilakukan tanpa sibuk dihitung. Kesalahan disadari tanpa putus asa. Cahaya mengajarkan bahwa istiqomah bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang selalu kembali dengan hati yang lebih lembut setiap kali tersandung. Jika engkau membaca ini dan merasa ada bagian dari dirimu yang bergetar pelan, simpanlah getaran itu. Jangan dikejar, jangan dipamerkan. Rawat dengan amal yang sunyi dan niat yang bersih. Karena saat ruh telah benar-benar menyentuh cahaya ini, hidup tidak selalu menjadi mudah, tetapi ia menjadi bermakna. Dan sejak saat itu, ruhmu memang tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Jika hatimu terasa lebih hening setelah mendengarnya, jangan abaikan. Bisa jadi itu tanda cahaya sedang mengetuk dari dalam. Jagalah dengan doa, dengan kejujuran, dan dengan kerendahan hati. Karena ketika ruh telah disentuh cahaya ini, jalan pulang kepada Allah tak lagi sama seperti sebelumnya.